adik-adik semua. Halo adik-adik semua. Perkenalkan, nama kakak adalah Rifka Amalia. Adik-adik boleh panggil Kak Rifka. Jangan lupa nama kakak ya. Pada hari ini kita akan belajar materi tematik kelas 2, tema 3, yaitu pada subtema 1, tugasku sehari-hari di rumah, pembelajaran 1. Sebelum memulai belajar bersama, kakak berharap kalau kita semua dijauhkan dari segala musibah, contohnya virus corona yang saat ini yang menyebabkan belajar kita jadi lebih sulit. Walaupun begitu, kita harus tetap semangat ya adik-adik dan tidak boleh menyerah. Baik, adik-adik bisa berdoa terlebih dahulu sebelum melakukan pembelajaran. Pembelajaran 1. Mengenal letak rumah. Kakak mau tanya dulu nih, adik-adik tahu kan dengan lokasi rumah kalian? Misalnya, teman adik-adik yang ada di depan atau samping rumah, pasti kalian sering bermain bersama, bukan? Sekarang, ayo kita amati tata letak rumah Siti. Siti tinggal di Jalan Ki Hajar Dewantara, nomor 25. Di sebelah kanan rumah Siti ada rumah Adi. Di sebelah kiri rumah Siti ada rumah Ayu. Di depan rumah Siti ada musola. Rumah Siti terletak tidak jauh dari sekolah. Siti berangkat ke sekolah diantar ayah. Kadang Siti pergi ke sekolah naik angkutan umum. Ongkos angkutan dari rumah ke sekolah Rp1.000. Sekarang kita tahu letak rumah Siti. Selanjutnya, ayo kita diskusikan. 1. Siapakah yang tinggal di sebelah kanan rumah Siti? Ayo, masih ingat dengan denah rumah Siti tadi? Kita cek lagi ya. Nah, yang ada di sebelah kanan rumah Siti adalah rumah Adi. 2. Siapakah yang tinggal di sebelah kiri rumah Siti? Betul, rumah Ayulah yang ada di sebelah kiri rumah Siti. 3. Di manakah rumah Siti? Rumah Siti ada di jalan apa tadi ya? Jalan Ki Hajar Dewantara nomor 25. 4. Berapa ongkos angkutan umum dari rumah Siti ke sekolah? Ongkosnya adalah Rp1.000. Selanjutnya adik-adik hubungkan dengan garis. Hubungkan kalimat berikut yang sesuai dengan jawaban yang terletak di sebelah kanan. Sesuai berdasarkan denah yang sudah adik-adik lihat sebelumnya, agar tidak lupa, kita cek kembali denahnya. Rumah yang terletak di ujung kanan adalah jawabannya bisa rumah Siti, rumah Ayu, rumah Adi, atau musola. Mari kita cek lagi denahnya ya. Ya, rumah yang terletak di ujung kanan adalah rumah Adi. Adik-adik buat garis lurus seperti ini pada buku kalian ya. Selanjutnya, di depan rumah Siti terdapat? Benar, terdapat musola. Rumah yang terletak di ujung kiri adalah pilihannya hanya antara rumah Ayu dan rumah Siti. Jadi, yang terletak di ujung sebelah kiri adalah rumah Ayu. Yang terakhir, rumah yang terletak di antara rumah Ayu dan rumah Adi sudah pasti adalah rumah Siti. Begitu ya adik-adik.
Kadang Siti ke sekolah naik angkutan umum dengan membayar Rp1.000. Uang saku Siti terdiri dari berbagai pecahan uang Rp100, Rp200, Rp500, dan Rp1.000. Pasti adik-adik sudah tidak asing dengan pecahan uang tersebut, kan? Biar semakin asyik, adik-adik boleh kumpulkan pecahan uang logam itu sekarang. Coba minta tolong ayah atau ibu adik-adik ya. Sekarang, coba adik-adik perhatikan uang logam ini. Pecahan uang berapakah itu? Benar sekali, itu adalah pecahan uang Rp100. Penulisannya adalah Rp100,00. Dibaca Rp100. Kalau ini pecahan uang berapa adik-adik? Ya benar, ini adalah pecahan uang Rp200. Penulisannya adalah Rp200,00. Dibacanya Rp200. Selanjutnya adalah pecahan uang. Uang berapa yuk? Ya, pecahan uang Rp500. Penulisannya adalah Rp500,00. Dibaca Rp500. Yang terakhir adalah pecahan uang Rp1.000. Penulisannya adalah Rp100,00. Dibaca Rp1.000. Sekarang kita bandingkan uang-uang logam tadi ya. Kak Rifka punya uang logam Rp100 dan Rp200. Kalau kita bandingkan dua uang logam tersebut, yang di tangan kiri kakak bisa lebih sedikit atau lebih banyak dibandingkan uang yang ada di tangan kanan kakak. Kalau uang Rp100 itu lebih sedikit atau lebih banyak dibandingkan uang Rp200 adik-adik? Betul, uang Rp100 lebih kecil dari uang Rp200. Sekarang, coba lihat uang yang kakak pegang di tangan kiri dan tangan kanan. Pecahan uang berapa yang ada di tangan kiri kakak? Ya, betul, ini adalah uang logam Rp1.000. Lalu uang yang ada di tangan kanan kakak adalah uang? Pinter, uang logam Rp500. Sekarang kita bandingkan, uang Rp1.000 lebih kecil atau lebih besar ya dari uang Rp500? Jawabannya adalah lebih besar. Jadi, bisa kita simpulkan Rp1.000 lebih besar dari Rp500. Setelah membandingkan dua uang logam, sekarang kita coba mengurutkan pecahan uang logam. Kak Rifka punya 3 uang logam nih. Ada Rp500, Rp100, dan Rp200. Ayo kita urutkan dari yang terkecil. Ingat ya, dari yang terkecil. Yang terkecil adalah uang Rp100. Dilanjutkan dengan Rp200, lalu Rp500. Lalu bagaimana jika kita ingin mengurutkan dari yang terbesar? Ya, tinggal kita balik saja. Dimulai dari Rp500, dilanjutkan dengan Rp200, lalu Rp100. Selanjutnya, kakak ada 3 pecahan uang logam lagi nih. Ayo kita urutkan dari yang terkecil. Apakah Kak Rifka sudah tepat ya untuk mengurutkan uang logam dari yang terkecil ini adik-adik? Sudah tepat apa belum ya? Ya, ini masih salah.
Karena uang Rp500 lebih besar dari Rp100. Seharusnya diurutkan seperti ini. Yang paling kecil adalah uang Rp100. Dilanjutkan uang Rp500. Dan yang paling besar adalah Rp1.000. Adik-adik juga bisa mencoba mengurutkan sendiri ya uang logam adik-adik. Minta bantuan ayah atau ibu agar lebih asyik. Kalau kita perhatikan denah rumah Siti, di depan rumah Siti terdapat musola. Di sana terdapat kentongan yang dibunyikan saat waktu sholat tiba. Kita bisa membuat bunyi kentongan bervariasi. Bunyi yang teratur berulang disebut irama. Banyak ketukan dalam setiap ruas disebut birama. Adik-adik bisa mencoba membuat irama adik-adik sendiri, misalnya dengan tepuk tangan dan juga hentak kaki. Contohnya dengan pola ketukan T, K, K, T, K, K, T, K, K. T adalah tepuk tangan dan K adalah hentak kaki. Coba kita praktekkan bersama. T, K, K. Tepuk tangan, hentak kaki, hentak kaki. Tepuk tangan, hentak kaki, hentak kaki. Tepuk tangan, hentak kaki, hentak kaki. Yuk kita ulangi sekali lagi. Siap-siap ya. Asyik bukan? Untuk membuat irama yang lainnya, adik-adik juga bisa menggunakan alat-alat agar lebih menarik. Misalnya, suara tek, tek, tong. Suara tek berasal dari dua kayu yang dipukulkan. Lalu suara tong berasal dari suara kentongan yang dipukul. Ayo kita buat irama lainnya. Tek, tong, tek. Gimana? Ayo coba lagi. Mungkin adik-adik kesulitan nih untuk mencari kayu dan kentongan. Adik-adik bisa mencoba menggunakan tepuk tangan lagi seperti sebelumnya. Oh iya, agar semakin seru, kita bisa menggunakan meja adik-adik untuk mengeluarkan suara dengan cara dipukul. Tapi harus pelan ya adik-adik. Ayo kita coba. Prok, prok, tuk, tuk, prok, 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 tuk, tuk. Ayo coba kita ulangi sekali lagi. Siap-siap ya. Nah, sekarang waktunya istirahat adik-adik. Tadi kita sudah belajar banyak hal, mulai dari denah rumah, uang logam, dan irama. Semoga kegiatan belajar bersama ini dapat memberikan pemahaman yang bagus untuk adik-adik. Semoga adik-adik jadi lebih pintar, lebih semangat, dan terus diberikan kesehatan, sehingga bisa terus semangat untuk belajar. Sampai jumpa di materi berikutnya. Dadah! Jangan lupa tekan tombol subscribe, tombol loncengnya, dan juga like video dari Kak Rifka. Terima kasih.